sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Cianjur, daerah dengan ribuan pesona alam yang tak ada habis. Indah gunung, pesawahan, dan lautan terkandung di dalamnya. Tak ayal, daerah Cianjur menjadi salah satu surga dunia bagi fotografer yang cinta akan alam. Dengan keindahan alamnya, banyak spot-spot foto yang dapat dijadikan sebagai latar untuk mengabadikan cerita indah bersama pasangan. Maka banyak terlahirlah ahli fotografi dari kota ini. Salah satunya ialah Iqbal Taufik dengan studio Purpose di bawah tangannya. Dalam suatu kesempatan, kami dapat berbincang dengannya tentang awal mula didikannya Purpose. Oleh karena itu, kami harap saudara dapat belajar darinya. Opening lainnya 5, 4, 3, 2, 1. Tutupan tuh. Apa kabar, Bung Iqbal? Baik. Alhamdulillah ya. Gimana sekarang? Masih sibuk ngapain aja? Sibuk ngedit, ngedit ya. Ini nih kami dari kelompok 6 ini teh bermaksud mau mewawancarai Anda perihal usaha yang Anda tekuni sekarang. Mungkin dimulai dari latar belakang Anda dulu ya, dari nama, tanggal lahir, atau hobi, dan ya riwayat pendidikannya dulu gitu. Ayo, nama saya Muhammad Iqbal Taufik, lahir di Cianjur 30 April 1993. Ya, hobi atau latar belakang pendidikan. Pendidikan saya sarjana pendidikan matematika, lulus tahun 2016. Dan hobi saya banyak sih, tapi ya yang sekarang sedang saya tekun itu hobi fotografi. Tegang sekali ya. Wah, biasa banget. Lalu kami itu penasaran gitu, usaha yang sekarang Anda tekuni ini apa gitu? Mungkin bisa diceritakan dari latar belakang awal mula usaha ini dimulai, apa motivasi Anda memulai usaha ini gitu, dan apa aja gitulah tentang usaha ini. Saya memulai usaha ini pada tahun 2018. Usaha saya itu di bidang fotografi, seni fotografi, tapi saya lebih fokus di wedding industrinya. Jadi fotografer pernikahan. Mulanya saya bikin foto menjadi komersial fotografer itu berawal dari hobi saya. Dari tahun 2011 saya sudah suka dengan memoto dengan menggunakan kamera apa saja ya, kamera handphone, kamera DSLR, kamera profesional seperti itu. Dari hobi tersebut saya geluti sampai tahun 2016 dan 2017 saya sudah mulai masuk ke salah satu vendor fotografer pernikahan. Saya coba mencari pengalaman 1,5 tahun, dan di pertengahan 2018 saya memutuskan untuk membuat vendor sendiri, vendor fotografer sendiri, dan alhamdulillah sudah hampir mau 3 tahun saya memiliki vendor fotografi sendiri. Alhamdulillah ya. Mungkin dari awal mula ngerintis usaha ini sampai sekarang, apa kendala yang paling diingat gitu, atau yang paling diingat maksudnya? Yang mungkin yang kendala yang paling sering dialami atau yang paling sulit dilalui gitu? Enggak ada sih, selama ya pasti ada, tapi kan kalau emang udah ada pengalaman, udah ada ya basic, udah tahu gimana semuanya aman sih. Udah punya solusi buat mengantisipasi hal yang bakal datang gitu. Jadi udah
tahu lah, udah biasa. Lalu dalam hal fotografi itu ngapain aja sih gitu? Ngapain aja sebagai fotografer profesional yang istilahnya dibayar gitu? Itu tuh ngapain aja gitu? Ngapainnya maksudnya gimana? Ya maksudnya ngefoto tuh kayak gimana gitu? Foto di mana atau gimana? Oh. Ya, intinya mah kita bergerak di bidang jasa. Ya kita mau gak mau harus memenuhi requestan atau permintaan dari klien. Misalkan klien pengen prewedding di tempat yang jauh dari kan kita di Cianjur nih. Kalau ada prewedding di Bandung, Jakarta, Bogor maupun di luar pulau, ya kalau misalkan si klien minta, kita bisa. Dan menjadi jam terbang juga buat kita. Kita bisa keluar kota, kita bisa keluar pulau, itu bisa jadi bahan pengalaman kita juga untuk kedepannya. Kalau cara Anda untuk ngepromosiin bisnis ini gimana sih sampai banyak orang tahu tentang bisnis Anda ini? Ya intinya kalau promote itu intinya beri servis yang baik pada klien, beri hasil yang terbaik untuk klien, itu lebih maksimal untuk memotonya. Karena menurut saya marketing baik itu di antara klien itu sendiri, maksudnya mulut ke mulut, bisa direkomendasikan dari klien yang sudah pernah masuk ke kita. Jadi menurut saya marketing paling baik itu mulut ke mulut. Kalau misalkan ada akun sosmed apa gitu? Oke, untuk akun sosmed official kita itu ada di purepost.official. Di sana semua portofolio foto saya dan teman-teman Purepost ada di sana. Kalau sampai sekarang udah kerja sama siapa aja gitu? Kerjasamanya sama siapa aja? Untuk vendor pernikahan, WO atau wedding organizer ada beberapa. Dan untuk kita kan, kalau saya pribadi memang nggak bisa video, nggak bisa, basicnya memang tidak bisa video, saya cuma bisanya foto. Untuk itu saya merekrut vendor videografi untuk menjadi rekanan kerja Purepost, yaitu Smoville. Kalau sekarang Purepost karyawannya ada berapa? Untuk hari ini udah 3 orang, 4 berarti sama saya, ada 4 orang. Alhamdulillah semuanya ya, untuk kedepannya pasti ada penambahan karyawan lagi. Tuh, open recruitment. Lalu untuk benefit atau keuntungan bersihnya dari sekali moto gitu, atau pre-wed atau weddingnya itu berapa sih kira-kira? Kira-kira ya ketentuan dari harga Purepost itu berapa sih? Untuk harga standar kita itu untuk pre-wed itu open startnya dari 2,3 untuk pre-wedding, dan untuk wedding itu start dari 3,5 juta. Kalau misalkan sepaket itu lebih murah, ada diskon 300, jadi pre-wedding itu kena 5 juta. Dan benefitnya Ya, keuntungan bahaya. Misalkan diakumulasi untuk per bulan itu keuntungannya berapa sih gitu buat Anda sendiri gitu? Bersih Untuk per bulan gak tentu ya, karena emang fotografi itu ya kita jasa gitu. Kalau ada bulan waktunya sepi, ada bulan waktunya rame-rame gitu. Jadi si rata-rata omset per bulan itu kotornya itu kena 20-30 juta, dan bersih saya paling 60-70% lah. Kisaran kalau misalkan 30, paling ke saya masuk 15-20.
Nah, kan kita tahu bahwasanya fotografer itu menggunakan kamera gitu ya dan alat-alat yang lainnya. Nah, ini modalnya itu untuk merintis usaha fotografer ini berapa sih? Ya sebenarnya sih kalau upgrade itu waktu ya. Tapi untuk awal-awal dulu saya cuman modal 12 juta itu cuman dapat satu kamera dan satu lensa. Dan alhamdulillah sekarang aset saya untuk alat-alat fotografi itu mungkin kurang lebih udah sampai 100 juta dalam kurun waktu 2 tahun setengah saya sudah punya aset kurang lebih 100 juta untuk alat. Wow, mantap juga ya. Lalu ada kepikiran nggak sih buat buka cabang gitu di kota lain atau apa? Buka cabang di kota lain sebenarnya kalau buka cabang sih belum ada sih. Soalnya kita masih fokus di kota kita sendiri. Tapi kurang tahu ya. Soalnya kita belum punya relasi untuk di luar kota atau di luar pulau gitu. Ya kita lihat ke depannya aja ya. Oke. Kalau suka duka saat fotografi pernah apa gitu? Ada yang diingat yang paling senang atau yang paling susahnya gitu? Kalau susah mah ya semuanya juga tahu corona itu membunuh segalanya. Maksudnya membunuh itu bukan sekedar nyawa ya, tapi mata pencarian juga memang bisa menghancurkan mata pencarian juga. Soalnya kan saya itu bekerja di wedding industry yang notabene itu banyak orang weddingnya tempatnya itu banyak orang-orang yang pesta kayak gitu kan. Wedding resepsi itu memang banyak orang. Nah, si corona ini emang gara-gara corona ini si wedding itu ditutup. Jadi ya sedihnya itu si corona itu sih, dan senangnya ya nggak terlalu. Kalau pribadi saya emang kalau misalkan hobi gitu, jadi emang sekerja itu tekanan pasti ada, cuman lebih dinikmatin aja. Senangnya duitnya banyak ya? Ya atau Oh ya, untuk moto gitu ya, fotografi yang paling jauh gitu sampai sekarang tuh kemana aja gitu, yang paling sering dan yang paling jauh? kalau sering belum sih. Paling jauh Bali, kemarin bulan Agustus ke Bali. Yang paling sering paling ya Cianjur kota saya, dan kota yang kedua yang paling sering itu Bandung ya gitu. Mungkin dari Anda ada tips atau trik buat menjadi wirausaha sukses gitu buat kami-kami yang istilahnya ingin juga merintis usaha seperti Anda atau yang lainnya, jadi ya yang lain gitu. Mungkin ada tips. Konsisten, perkuat mental, rajin nabung, terus berinovasi, ya lebih rajin aja, dan segera mulai usahanya. Ya mungkin cukup sekian wawancara dari kelompok 9 kelompok 6 kepada Bung Iqbal ya. Terima kasih Bung Iqbal. Semoga sehat selalu dan sukses ya usahanya. Dadah. Hei manis, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei manis, kemana saja tak ada berita, sedikit cerita tak ku baca lagi pesan dia.